Mari kita berdoa. Sebuah seruan yang kami serukan dengan penuh kesungguhan hati. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Yang mengajar kami, yang mendidik kami, yang menguatkan kami. Yang bergumul bersama-sama dengan kami. Dan yang kepadanya kami senantiasa menaikkan dan memanjatkan doa dan keluh kesah kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Allah Roh Kudus dengan penuh kerendahan hati. Memohon kepadamu kiranya Engkau berkenan berbicara dan berfirman kepada setiap kami. Menyatakan kepada setiap kami Allah Roh Kudus yang sebenarnya yang dapat kami mengerti dan dapat kami pahami untuk kami dapat terus berelasi dan bersekutu dengan Allah. Kami menyerahkan akan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami yang sangat terbatas ini untuk boleh mengerti Engkau yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Pentakosta adalah sebuah perayaan gerejawi yang seringkali dilupakan. Siapa yang benar-benar ingat bahwa hari ini hari Pentakosta? Sebelum pemimpin pujian atau sebelum saya mengatakan selamat Hari Pentakosta. Yang ingat? Berarti nggak ada yang ingat. Oh, ada yang ingat. Terima kasih. Banyak di antara kita yang tidak terlalu mengingat atau bahkan tidak sadar bahwa 10 hari setelah kenaikan itu perayaan Pentakosta, ya. Hari turunnya Roh Kudus. Tetapi pada minggu ini dan 2 minggu yang akan datang kita akan berbicara tentang pribadi Roh Kudus yang perlu kita kenal dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. Ada beberapa kitab yang pasalnya itu 13, tetapi juga ada yang mungkin pakai Alkitab elektronik itu pasalnya 14 ya. Tetapi yang isinya seperti ini. Silakan memperhatikan, saya akan membacakan dan mengulanginya sebanyak 2 kali. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 atau 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya ulang sekali lagi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Dan tema yang dipilih untuk minggu ini adalah berkenalan dengan Roh Kudus. Pasti ada yang merasa tema ini agak janggal. Atau ada juga yang protes dalam hati. Masa saya diajak kenalan sama Roh Kudus? Saya ya kenal lah Roh Kudus. Saya tahu lah Roh Kudus. Saya loh jadi orang Kristen wis puluhan tahun. Saya tahu tentang Roh Kudus. Saya sering baca buku tentang topik-topik Roh Kudus. Saya bahkan mungkin bisa menjelaskan tentang Roh Kudus secara doktrin dengan sangat baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mencoba melihat dengan lebih sungguh. Apakah pengetahuan kita itu berarti kita kenal dengan Roh Kudus? Tahu tidak sama dengan kenal. Sebagai contoh, saya tahu Presiden Jokowi. Saya yakin Bapak Ibu juga tahu Presiden Jokowi. Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan dengan sangat tepat nama istrinya, nama ketiga anaknya, bahkan mungkin nama kelima cucunya, gitu ya. Tahu tinggalnya di mana,
tahu apa saja yang sudah pernah dia lakukan gitu ya. Tetapi tahu tidak berarti kenal. Saya tahu Jokowi, saya tahu anaknya namanya, saya tahu cucunya, tetapi sesungguhnya saya tidak pernah kenal Jokowi. Saya tidak pernah bertemu dengannya, saya tidak pernah berjabat tangan dengannya. Saya belum pernah berbicara secara langsung dengannya. Saya juga belum pernah dapat hadiah sepeda dari dia. Saya belum pernah bekerja sama dengannya. Belum pernah dikasih proyek gitu maksudnya ya. Saya juga belum pernah naik mobil, duduk berdua, ngomong-ngomong, kongkong-kongkong, ngopi-ngopi. Enggak pernah. Saya hanya tahu Jokowi. Tapi saya tidak pernah berelasi dengan dia. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Jokowi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan orang Kristen, bahkan kita, bahkan saya, itu pernah merasa bahwa tahu tentang Roh Kudus, tetapi tidak memiliki relasi atau persekutuan atau persahabatan dengan Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen yang mendengar tentang Roh Kudus, bahkan mengetahui dengan sangat baik jawaban-jawaban doktrinal tentang Roh Kudus. Tetapi mengetahui tentang dia itu bukan berarti kita mengenal dia secara pribadi. Karena itu bagian ayat yang ditulis dalam Korintus ini mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Rasul Paulus ingin menekankan bahwa sebagai orang percaya kita itu tidak cukup hanya tahu, tidak cukup hanya dengar. Kita itu perlu punya persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa menyedihkan bila dalam sepanjang perjalanan kehidupan kerohanian kita, kita ini tidak pernah mengenal Roh Kudus secara pribadi. Tidak pernah punya persekutuan secara pribadi dengan Roh Kudus. Bahkan pada akhirnya kita tidak pernah menikmati berkat-berkat dan segala sesuatu yang baik yang bisa kita nikmati ketika kita ini punya relasi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika membuat kurikulum tentang Roh Kudus, kira-kira kisaran 9 bulan yang lalu, itu ketika saya memutuskan untuk membuat seri khotbah tentang Roh Kudus, saya benar-benar belajar, saya benar-benar membaca, dan saya mencoba dengan sekuat tenaga untuk berusaha bukan hanya tahu tentang Roh Kudus, tetapi mengenal dan bersekutu dengan Roh Kudus. Dan ini jugalah yang ingin saya bagikan kepada jemaat di tempat ini. 3 seri khotbah yang akan kita berikan sepanjang 3 minggu ke depan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menolong jemaat memulai perjalanan persekutuannya dengan Roh Kudus, yang pada akhirnya akan menolong kita secara pribadi menikmati dan merasakan karya Roh Kudus yang dikerjakan melalui kita dan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui peringatan turunnya Roh Kudus ini, gereja ingin menolong setiap jemaat pada akhirnya itu mencapai sebuah relasi dan persekutuan dengan Tuhan. 3 minggu khotbah ini hanya sebuah awal yang mendorong kita untuk pada akhirnya memiliki relasi yang kita jalankan secara pribadi bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang seringkali menjadi penyebab banyak orang Kristen, bahkan yang sudah mengikut Tuhan selama puluhan tahun, itu kemudian tidak pernah menyadari dan tidak pernah merasakan. Bahkan sebuah buku itu mengatakan, bahkan sampai mati ada juga orang Kristen yang tidak pernah merasakan intimnya dan indahnya persekutuan dengan Tuhan. Nah ada beberapa pemikiran yang kadang-kadang menjadi penyebab orang Kristen itu tidak memiliki relasi. Khususnya orang-orang Kristen
dari golongan Protestan seperti kita, gitu ya. Pemikiran yang pertama yaitu kurangnya minat gereja denominasi Protestan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus. Kurangnya minat gereja Protestan membahas hal-hal yang terkait dengan Roh Kudus. Kalau kita mau jujur, beberapa tahun ini berapa banyak tema-tema yang kita bicarakan yang membahas tentang Roh Kudus. Ada berbagai macam alasan mengapa gereja tidak membahas tentang Roh Kudus. Mungkin dianggap sebuah topik yang sulit. Atau khawatir kalau nanti bicara banyak tentang Roh Kudus dianggap mulai ikut ekstrim tertentu. Gitu ya. Hamba-hamba Tuhan gereja reform jarang sekali berbicara tentang Roh Kudus dan kuasanya yang supranatural. Karena dianggap, oh ini sudah mulai miring-miring ya, mulai melenceng-melenceng ini ya. Wah sudah menjadi semakin karismatik gitu ya. Satu ketika saya ini kan tidak pandai memimpin liturgi gitu ya. Satu ketika karena sesuatu dan lain hal saya harus menggantikan loh si Yulia. Lagunya sudah dipilih, saya tinggal memimpin. Tapi setelah selesai memimpin, seorang rekan ngomong gini, sekarang sudah dikarismatik. Saya tidak tahu apa artinya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gereja-gereja Protestan kadangkala melihat ketika ada tindakan atau cara-cara yang identik dengan gereja tertentu, itu dianggap oh ini sudah mulai miring-miring gitu ya. Sehingga kadang-kadang hamba-hamba Tuhan di gereja Protestan tidak terlalu sering atau tidak terlalu berani berbicara tentang Roh Kudus dengan segala fenomenanya yang luar biasa dan ajaib. Bahkan saya pernah ditanya oleh suami saya, kon wani bikin seri khotbah tentang Roh Kudus di gereja? Apa aku gak wani? Gak odi, enggak dianggap karismatik. Saya sempat mikir, sebetulnya kalau saya bicara tentang Roh Kudus yang sebenarnya tidak ada yang salah. Ketika saya bicara tentang Roh Kudus dari apa kata Alkitab, tidak ada yang salah. Karena itu kemudian saya merasa tertantang. Tetapi seri khotbah ini bukan untuk menjawab tantangan Bapak Ibu ya. Tetapi ini sebuah kebutuhan gitu ya. Tetapi kemudian itu membuat saya berpikir, saya perlu mengajar jemaat saya untuk mengenal Allah Roh Kudus dan hidup berelasi dengan Roh Kudus sebagaimana seharusnya yang dikehendaki oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, pandangan yang seringkali membuat banyak orang Kristen tidak memiliki relasi adalah bahwa menganggap mujizat atau hal-hal yang supranatural yang dilakukan oleh Roh Kudus pada masa gereja mula-mula, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ada banyak alasan hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang mengatakan, sekarang ini wis gak ono mujizat-mujizat itu. Allah itu sudah tidak melakukan mujizat. Mujizat itu hanya Allah hanya melakukan mujizat kalau menurut Allah itu perlu. Tapi sekarang ini sudah tidak perlu. Sudah ada Alkitab, tidak perlu hal-hal yang supranatural. Sehingga ketika ada gereja-gereja tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu yang kemudian melakukan pelayanan-pelayanan yang supranatural, banyak di antara kita ini yang kemudian mencoba merasionalisasi dan menyesuaikan dan menjelaskan dengan logika. Oh itu sakjange enggak gitu, itu sakjange cuma gini kok, itu kebetulan aja gini makanya bisa jadi begini, itu bukan mujizat. Ya itu atau macam-macam dan sebagainya. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa sesuatu yang supranatural itu saat ini sudah tidak terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, dalam hubungannya dengan Allah Tritunggal, gitu ya. Seringkali kita ini lebih berfokus kepada Bapa yang mengasihi kita dan kepada Yesus yang rela mati untuk kita. Tetapi kita jarang berfokus kepada pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang Roh Kudus, ini memang berbicara tentang pribadi yang tidak mudah. Ketika kita bicara tentang Allah Bapa, kita punya gambaran. Kita bisa membayangkan Bapa. Ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus,
Kita tidak mengalami kesulitan karena Yesus pernah hadir di dalam dunia. Kita menggambarkan dia sebagai sosok seorang manusia. Tetapi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, maka yang muncul di kepala kita itu adalah gambaran burung merpati. Betul ya? Sesuatu yang mungkin bagi kita, nah ini kira-kira seperti ini ya. Nah ini pas sekali. Kita langsung membayangkan bagaimana aku bersekutu dengan Roh Kudus. Yang muncul dalam bayangan kita ini adalah sosok burung merpati. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus seringkali dianggap sebagai bagian Allah yang misterius, yang sulit untuk kita pahami, yang sulit untuk kita ajak berhubungan secara pribadi. Roh Kudus kita anggap bagian Allah yang tidak terlihat, tidak ada wujudnya, dan yang tidak dapat kita alami dalam hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Sehingga sangat sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana memiliki persekutuan dengan Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Bagaimana itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Kemudian pandangan yang lain. Mengapa kita ini sulit untuk memiliki relasi dengan Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak gereja hari ini itu menganggap bahwa apa yang dialami oleh gereja mula-mula itu tidak lagi terjadi pada masa sekarang ini. Ketika saya membaca sebuah buku, saya menemukan sebuah kebenaran yang membuat saya itu termangu-mangu gitu ya. Buku itu mengatakan begini, ketika masa gereja mula-mula, belum ada Alkitab Perjanjian Baru seperti kita hari ini sebagai pegangan. Sehingga mereka itu sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus di dalam segala keputusan, di dalam segala keadaan, di dalam mengambil kebijakan. Itu para rasul dan murid-murid pada awal-awal gereja mula-mula. Itu sepenuhnya bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin, membimbing, memberi hikmat untuk mereka memutuskan hal-hal yang penting. Bahkan Roh Kudus itu bekerja dengan begitu luar biasa untuk melakukan pelayanan dan merawat gereja mula-mula untuk semakin bertumbuh. Dan kemudian saya mikir, iya ya, kita bisa enggak ya punya pengalaman seperti gereja mula-mula. Nah buku ini kemudian melanjutkan dengan mengatakan seharusnya kita hari ini itu jauh lebih beruntung. Ketika membaca bagian ini saya mulai mikir, kenapa dikatakan jauh lebih beruntung? Buku itu mengatakan hari ini kita itu punya Alkitab sebagai penuntun yang jelas sebagai buku pedoman. Dan kita itu punya Allah Roh Kudus yang membimbing, mengajar, memberi hikmat, menopang dan menolong. Kita ini punya kelengkapan yang jauh lebih baik dari gereja mula-mula. Tetapi mengapa hari ini gereja tidak mengalami kebangunan, tidak mengalami hal-hal yang dahsyat, tidak mengalami hal-hal yang luar biasa seperti yang dialami oleh gereja mula-mula? Penulis buku ini kemudian mengingatkan satu hal yang juga menegur saya dengan sangat luar biasa. Dia mengatakan demikian. Saat ini banyak sekali orang Kristen, bahkan gereja yang lebih bersandar kepada pemikirannya sendiri, bahkan bersandar kepada Alkitab. Wah, kelihatannya, loh, apa salah bersandar pada Alkitab? Waktu baca itu saya merasa begitu. Lalu dia menjelaskan begini. Seringkali orang percaya itu sedemikian rupa bersandar kepada intelektualnya, seolah-olah bersandar kepada Alkitab, dan bahkan tidak pernah berkonsultasi atau berbicara dengan Roh Kudus. Dan kemudian ia mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada kebenaran yang bisa menggantikan kebenaran tuntunan firman Tuhan. Artinya Alkitab itu menjadi sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus. Dua hal ini tidak bisa saling menggantikan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Roh Kudus tanpa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus.
Kita juga tidak bisa hanya berpegang kepada firman Tuhan tanpa mengandalkan Roh Kudus yang mengilhami kebenaran itu. Hari ini kita punya kedua-duanya. Kita punya Alkitab sebagai pedoman dalam hidup kita. Kita juga punya Roh Kudus yang mengajar kita untuk mengerti kebenaran itu dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran-pemikiran yang tadi saya sebutkan di awal itu membuat kita terhambat untuk kemudian memiliki persekutuan Roh Kudus. Kita tidak lagi mempercayai dan meminta kepada Allah Roh Kudus untuk berkarya dan melakukan hal-hal yang besar di dalam gereja kita dan juga melalui kita. Betapa sering kita berpikir bahwa ya lakukan ini, buat program ini, kerjakan ini. Tetapi kita lupa untuk meminta dan berseru kepada Allah Roh Kudus, bangkitkan gerejaku, bangkitkan jemaatku. Buatlah jemaatku ini memiliki kerinduan untuk mencintai Engkau ya Allah Roh Kudus. Sehingga mereka mau bersekutu, mengikuti pimpinanmu, mengikuti tuntunanmu. Sehingga mereka memiliki kehidupan rohani yang kaya di dalam Engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika merenungkan dan menyiapkan bagian ini, saya kemudian mulai merefleksi kepada diri saya sendiri. Saya mulai merefleksi kepada pelayanan saya sendiri. Dan kemudian saya menemukan saya harus terus belajar. Ingat betapa pentingnya untuk memiliki keintiman dan komunikasi dari waktu ke waktu dengan Allah Roh Kudus. Saya belajar untuk di dalam hidup relasi saya dengan Allah Roh Kudus. Itu saya belajar untuk terus mengenal Dia. Punya hubungan yang intim dan berkomunikasi dengannya dari waktu ke waktu. Saya juga diingatkan, seberapapun saya belajar tentang firman Tuhan, saya butuh memiliki keintiman dengan Allah Roh Kudus untuk menolong saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Karena ketika saya belajar firman Tuhan, saya perlu penulisnya untuk menjelaskan kepada saya, yaitu Allah Roh Kudus. Saya harus belajar untuk bekerja dengan firman Tuhan, bekerja menggunakan firman Tuhan, dan terus bergantung kepada Roh Kudus secara bersamaan. Karena sesungguhnya Roh Kudus tidak pernah memimpin kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh yang mengilhamkan buku kebenaran itu untuk dituliskan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengingat dengan Alkitab yang ada di tangan kita dan dengan pimpinan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan bisa menjalani hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis bernama Charles Ryrie mengatakan begini, pemahaman tentang pelayanan Roh Kudus adalah dasar kehidupan Kristiani. Jadi kita perlu mengenal Roh Kudus. Kita perlu tahu apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup orang percaya. Karena itulah dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, pada minggu ini kita mengawalinya dengan mengenal pribadi Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus ini? Kita mungkin tahu teorinya macam-macam. Kita tahu Roh Kudus itu Allah. Kita tahu Roh Kudus itu pribadi. Lalu aplikasinya untuk hidup saya itu apa? Gitu ya. Nah, kita akan mencoba melihat secara sederhana satu persatu. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Dia mengatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Ia ingin mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini,
bahwa penyertaan Allah itu tidak berakhir ketika Yesus naik ke surga. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya melihat betapa sebenarnya Allah itu maha hadir di dalam kehidupan manusia. Ketika perjanjian lama, dia datang sebagai tiang awan dan tiang api. Kemudian ketika bait Allah sudah jadi, dia hadir dalam wujud tabut perjanjian. Menyatakan bahwa aku ada bersama-sama dengan engkau. Dan kemudian masa perjanjian baru, Yesus datang, Allah datang ke dalam dunia. Hadir bersama-sama dengan manusia. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Penolong yang lain untuk menyertai engkau. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada bagian yang menarik ketika Yesus berkata, aku akan minta penolong yang lain. Kata lain dalam bagian ini yang menjelaskan penolong. Penolong yang lain. Kata lain ini dalam bahasa Yunaninya ya. Memiliki dua, jadi kata lain itu punya akar kata yang sama gitu ya. Tetapi penggunaannya itu berbeda. Ada yang menggunakan kata alos, ada yang menggunakan kata heteros. Ya, dua-dua ini sama-sama kalau dibaca itu lain, artinya lain begitu ya. Memiliki akar kata yang sama, tetapi memiliki dua makna yang berbeda. Maksudnya begini, kata alos itu untuk menyebut lain, tapi dari jenis yang berbeda, dari jenis yang sama, gitu ya. Ini sesuatu yang lain, tapi jenisnya sama. Sementara kata heteros itu untuk menyebut kata ini lain, tetapi jenisnya juga benar-benar berbeda. Ya, jadi kata lain itu di dalam penggunaannya ada yang menggunakan kata heteros, ada yang menggunakan kata alos, sesuai dengan makna yang mau disampaikan. Dan ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dia mengatakan aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Kata lain yang digunakan dalam bagian ini Yesus menggunakan kata alos, yaitu lain tetapi dari jenis yang sama. Nah, kalau mau diterjemahkan dalam terjemahan bebas gitu ya, kira-kira Yesus itu ngomongnya, berdoanya itu kira-kira begini, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan mengirimkan kamu seorang penolong yang lain yang sama seperti aku dalam segala hal. Sebetulnya ketika Yesus ngomong penolong yang lain yang sejenis, Yesus ingin mengatakan bahwa Allah itu akan memberikan penolong yang lain yang hakikatnya, yang secara natur itu sama seperti aku. Yesus ingin mengatakan bahwa penolong yang lain yaitu Roh kebenaran itu akan datang. Dia itu akan berpikir, berkarya dan melakukan segala sesuatu seperti yang kulakukan dan yang kukerjakan. Dan sebetulnya dalam bagian ini Yesus ingin mengatakan Roh Kudus adalah Allah yang akan datang untuk menolong dan menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian yang lain, di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 47, ketika Yesus itu menjelaskan kesaksian tentang siapa dirinya. Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa anak itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Anak itu melihat Bapa mengerjakan dan kemudian anak mengerjakan karya yang dilakukan oleh Bapa. Dan kemudian dalam bagian yang lain, di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9, itu ketika Filipus berbicara kepada Yesus, dia berkata, Tuhan, tunjukkan Bapa kepadaku. Dan Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, tetapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa kepada kami? Yesus ingin mengatakan kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dan dalam bagian yang lain Yesus mengatakan aku akan minta kepada Roh Kudus
Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Yang identik seperti aku. Sama, sejenis dengan aku. Sebetulnya Yesus ini sedang mengatakan kepada kita tentang konsep Allah Tritunggal. Ketika engkau melihat Bapa, engkau melihat anak. Ketika engkau melihat anak, engkau melihat Roh Kudus. Mereka adalah Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Roh Kudus sama dengan Yesus dalam segala hal. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah. Alkitab memang tidak pernah berbicara tentang kata Tritunggal. Tetapi Alkitab menjelaskan dengan sangat banyak bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memahami bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Roh Kudus itu bukan hanya pengurapan. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar perasaan yang membuat kita membara dan menggebu-gebu. Tetapi Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang sama kuasanya, yang sama hebatnya, yang sama kasihnya kepada kita. Kemudian yang kedua, kita akan melihat siapa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, ya. Roh Kudus adalah pribadi. Bapak Ibu kalau membaca di dalam Yohanes pasal 14 sampai 16, setiap kali Yesus itu berbicara tentang Roh Kudus atau dia menyebut Roh Kudus, Yesus selalu menggunakan kata ganti orang untuk menyebut Roh Kudus. Dikatakan 19 kali Yesus itu menyebut Roh Kudus dengan sebutan ia, dia, dirinya. Ya. Yesus tidak pernah menyebut Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa atau pengurapan. Tetapi Yesus menyebut Roh Kudus dengan kata ganti orang atau kata ganti pribadi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu berhubungan dengan Roh Kudus, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus sebagai pribadi yang nyata. Sebagai pribadi yang nyata, yang bisa bersekutu, yang bisa berelasi. Yesus tidak pernah memperlakukan Roh Kudus sebagai sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak terwujud, yang misterius dan yang tidak diketahui. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan melihat bagaimana Yesus menjelaskan Roh Kudus atau ketika ia berbicara tentang relasinya dengan Roh Kudus. Yesus senantiasa menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang dengannya kita itu bisa bersekutu dan memiliki relasi. Kalau kita perhatikan di dalam kisah Ananias dan Safira, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dalam ayat yang ketiga itu Petrus menegur Ananias. Dikatakan demikian, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Petrus menyatakan bahwa Ananias dan Safira itu mendustai Roh Kudus, sebetulnya Petrus ini sedang mengatakan dengan sangat jelas, Roh Kudus itu pribadi. Karena itu Ananias dan Safira itu bisa seolah-olah mendustai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi, dia bukan benda. Kalau dia benda, dia tidak bisa didustai. Ya, kita tidak mungkin mendustai mobil, kita tidak mendustai meja, kita tidak mendustai piano. Ya. Tetapi kalau kita mendustai, itu yang didustai pasti adalah pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian ini Petrus juga menyatakan dengan sangat jelas, Roh Kudus adalah pribadi. Dan kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dan Yohanes 14 ayat 26, itu dikatakan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus itu berbicara. Roh Kudus itu memberi tugas. Dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah pribadi. Dia bisa berkata.
Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kalau Roh Kudus itu benda, kalau Roh Kudus itu sekedar kuasa, dia tidak bisa menugaskan. Ia tidak bisa memberi tugas. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi, dia bisa berkata dan dia bisa memberi tugas. Demikian juga di dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan bahwa tetapi Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus mengingatkan. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dan kalau tadi kita mengucapkan petunjuk hidup baru, kita mengatakan kepada rekan-rekan kita, jangan mendukakan Roh Kudus. Itu kita sedang mengatakan jangan mendukakan pribadi Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan benda. Dia bukan sekedar kuasa. Dia bukan sekedar pengurapan. Tetapi dia adalah Allah. Dia adalah pribadi. Lalu apa pentingnya sih kalau Roh Kudus itu pribadi? Apa pentingnya Roh Kudus itu Allah dan apa pentingnya Roh Kudus itu pribadi? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Roh Kudus itu pribadi, maka kita dapat mengenalnya. Karena Roh Kudus itu pribadi, kita itu bisa berbicara dengannya. Kita bisa berhubungan dengannya. Kita bisa mengasihinya. Kita bisa bekerja sama dengannya. Kita bisa bersekutu dengannya. Kita bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengannya. Bahkan berbagi pemikiran, pergumulan, dan persoalan-persoalan kita dengannya. Dia adalah pribadi yang kepadanya kita itu bisa menjalin relasi. Karena itu apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam bagian nas yang kita baca di awal. Kiranya kasih Allah, karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu bisa kita wujud nyatakan di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Dan pada waktunya Roh Kudus itu sebagai pribadi akan membagikan wahyu yang indah dalam hidup kita. Akan mengajar kita, akan menuntun kita, akan menolong kita, akan menopang kita. Dan membawa kita mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Atau di dalam hidup pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mendengarkan sebuah kebenaran yang penting. Yaitu bahwa Roh Kudus adalah Allah. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Mengapa ini penting? Karena dengan mengenal Roh Kudus sebagai Allah dan mengenal Roh Kudus sebagai pribadi, itu sedang menyatakan kepada kita, memberi kita sebuah pesan yang kuat, yaitu bahwa Allah yang besar, Allah yang berkuasa, itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia hadir bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan dikatakan dia tinggal di dalam kita. Allah yang besar itu, Allah yang berkuasa itu, Allah yang ajaib itu ada bersama-sama dengan kita, hadir bersama-sama dengan kita. Dan dia bukan hanya sekedar Allah yang besar, dia adalah pribadi yang kepadanya kita itu bisa berbicara. Dia itu adalah pribadi yang kepadanya kita bisa mengeluh, kita bisa menangis, kita bisa memohon, kita bisa mendapatkan dukungan, kita bisa mendapatkan penghiburan, kita bisa mendapatkan pertolongan. Bahkan kita itu bisa mendapatkan tuntunan di dalam kehidupan pribadi kita maupun di dalam kehidupan pelayanan kita. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa bahwa Roh Kudus adalah Allah dan pribadi. Sehingga kita di dalam keyakinan kita akan terus meminta kepada Allah Roh Kudus untuk berkarya di dalam gereja kita. Untuk mendorong setiap jemaat memiliki persekutuan dan relasi pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
ketika kita itu belajar, berusaha untuk memiliki relasi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membukakan begitu banyak hal yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia yang luar biasa. Satu ketika saya akan menyiapkan sebuah khotbah. Biasanya saya membutuhkan waktu yang panjang gitu ya untuk menyiapkan sebuah khotbah. Sampai saya itu kemudian menemukan sebuah kebenaran yang saya bisa ajarkan dan sampaikan kepada jemaat. Dan kadang-kadang itu saya itu butuh sesuatu yang membuat saya itu merasa ini klik gitu ya. Ini tepat. Ini yang harus saya ajarkan kepada jemaat. Karena ini memberkati saya. Gitu ya. Sampai satu ketika dalam sebuah topik saya itu menyiapkan khotbah. Saya itu sepertinya enggak nemu gitu ya. Sepertinya itu terasa hambar. Dan saya berdoa. Saya terus berdoa, saya ngomong Allah Roh Kudus. Ini saya butuh ditolong, saya butuh dibantu. Saya ini belum menemukan hal yang penting untuk saya sampaikan kepada jemaat. Saya itu hanya minta Allah Roh Kudus itu menolong saya. Karena saya itu ingin memberikan makanan yang mengenyangkan untuk jemaat saya. Saya baca buku, saya baca banyak tafsiran, saya baca berbagai macam literatur. Tapi sepertinya tidak nemu. Sampai kemudian saya berlutut, ketika saya berlutut. Itu sepertinya saya itu... Ya kalau dalam bahasa yang bombastis itu saya mendengar Roh Kudus berbicara kepada saya gitu ya. Saya itu seolah-olah kemudian diingatkan dengan sangat keras gitu ya. Saya menggambarkan waktu suami saya pulang itu saya cerita, saya itu kayak dikeplak sama Roh Kudus gitu ya. Saya mencoba menggambarkan dengan gaya bahasa yang hiperbolis gitu. Saya itu sepertinya kemudian diingatkan, baca Alkitabnya lagi. Enggak usah baca buku kesana kesini, baca Alkitabnya dulu. Baca Alkitabnya dulu, diulang baca Alkitabnya lagi, baca Alkitabnya lagi. Saya kemudian, iya baca Alkitabnya lagi. Dan kemudian saya membaca Alkitab itu berulang-ulang. Nats yang akan saya sampaikan itu berulang-ulang terlebih dahulu. Dan kemudian Roh Kudus itu menuntun saya menemukan sesuatu yang penting yang perlu saya ajarkan kepada jemaat. Dan saya punya banyak pengalaman-pengalaman pribadi ketika saya mempersiapkan diri untuk memiliki relasi dengan Roh Kudus. Memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Dan itu sangat menguatkan dan meneguhkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mari mencoba untuk memulai, membuka diri, berelasi dengan Roh Kudus. Bukankah selama ini kalau kita berdoa, Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita lupa untuk meminta Allah Roh Kudus mendampingi, menopang kita, mengajar kita, menuntun kita, memberi kita hikmat, memberi kita kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting di saat-saat yang kritis. Memberi kita hikmat ketika harus menghadapi hal-hal yang sulit untuk kita putuskan. Karena ada banyak hal di dalam pilihan-pilihan kehidupan kita. Ini yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Oh kalau kamu menghadapi ini harus lakukan ini. Kalau kamu menghadapi ini harus lakukan ini. Tidak semua hal dicatat dengan detail di dalam Alkitab. Tapi itu kita bisa meminta pimpinan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk memulai relasi kita dengan Roh Kudus. Diawali dengan pemahaman yang benar. Bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi. Allah yang besar yang hadir bersama-sama dengan kita. Allah yang besar yang berelasi dengan kita, yang mendengarkan kita, yang duduk bersama-sama dengan kita, yang menangis bersama-sama dengan kita, yang bergumul bersama-sama dengan kita, yang tahu penderitaan kita dan yang mengasihi kita, yang kepadanya kita bisa memohon pertolongan dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah awal di mana kita akan belajar untuk mengenal dan hidup lebih dekat dengan Roh Kudus. Minggu yang akan datang kita akan belajar tentang tanggung jawab Roh Kudus. Apa sesungguhnya yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup orang percaya? Apa yang sesungguhnya Roh Kudus kerjakan di dalam hidup orang percaya? Dan kemudian pada minggu yang berikutnya kita akan belajar bagaimana kita itu berelasi dengan Roh Kudus. Bagaimana kita itu bersekutu dengan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah yang mengasihi kita.
adalah Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Yaitu Allah Roh Kudus yang menuntun, yang menyertai, dan yang tinggal di dalam kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami saat ini, yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah ini jugalah yang mau berelasi dengan kami, yang mau bersekutu dengan kami, yang mau mendengarkan kami, yang mengerti pergumulan kami, yang mau mendengarkan kesulitan-kesulitan yang kami alami. Dan Allah Roh Kudus inilah yang begitu dekat, yang mau menopang dan yang bahkan tinggal di dalam hidup kami. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa menyadari keberadaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa mampu berelasi dan memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKT Nazaret yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan terus mengingatkan, menolong, dan memberikan kesempatan untuk kami terus bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.